menghimbau kepada penegak hukum agar segera menangkap dan mengamankan Ahok karena masyarakat sudah gelisah dan memang kita tidak jamin keamanannya karena ini sudah membuat kemarahan masyarakat khususnya umat Islam di Republik Indonesia, khususnya di Jakarta. Kalau saya dukung Ahok, itu saya sudah sarap barangkali. Iris kuping saya. Kalau saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu mau menempuh jalur independen menjadi calon gubernur. Akhirnya terbukti dia tidak pakai independen. Sekarang saya katakan, Ahok pasti kalah. Kalau Ahok menang, saya berani potong kuping dua-duanya dan potong hidung saya. Karena kenapa? Dia pasti kalah. Boleh saya katakan terakhir barangkali Ahok mengidap penyakit psikopat. Ahok itu punya catatan di RSPAD. Ya, ini memang Ahok selalu buat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, bukan saja persoalan penistaan terhadap agama, tapi juga banyak persoalan-persoalan hukum yang dia langgar. Hukum itu adalah kepatutan, norma, dan etika. Etika itu adalah proses kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Proses etika ini itu meliputi dari kepatutan dan norma, artinya undang-undang ya, dan peraturan pemerintah atau peraturan daerah. Ini sering dilakukan. Kemudian beliau mengatakan bahwa umat Islam jangan menggunakan cara-cara isu sara, jangan menggunakan ayat-ayat untuk menyerang saya pada saat itu ketika dia dideklarasikan di tempat partai mengusung dia. Jadi disebut itu ayatnya Al-Maidah 51, jangan menggunakan itu. Waktu itu masyarakat atau umat Islam masih diam, ya, masih belum terlihat sekali dia melakukan penistaan. Tetapi lama-lama beliau tuh lupa ya bahwa apa yang disampaikan beliau itu sangat melakukan penistaan dan penghinaan terhadap agama Islam, yaitu Quran ya. Nah, hari ini tentunya kita melakukan protes kepada saudara Ahok untuk tidak lagi melakukan hal-hal ya, yang namanya penistaan dan penghinaan. Oleh karena itu kita bersama-sama memberikan peringatan kepada dia untuk melaporkan ya saudara Ahok Basuki Cahayapurnama ke polisi. Oleh karenanya saya sepakat bersama-sama ulama menghimbau kepada penegak hukum agar segera menangkap dan mengamankan Ahok karena masyarakat sudah gelisah dan memang kita tidak jamin keamanannya karena ini sudah membuat kemarahan masyarakat khususnya umat Islam di Republik Indonesia, khususnya di Jakarta. Ya, banyak sekali tadi dia melanggar tadi kepatutan, norma, dan etika sehingga banyak masyarakat dirugikan ya. Yang kemudian dia menggusur tanpa mengerti lagi, tanpa berdiskusi lagi dengan ahli-ahli ya, ahli-ahli tanah ya, BPN, dan dia hampir saja tidak mengerti tentang mana tanah negara yang menjadi aset pemerintah, mana tanah negara yang dikelola oleh rakyat. Nah, kemudian dia sembarangan sangat otoriter, melanggar kepatutan tadi, melanggar norma dan etika, dan kemudian dia menggusur dan dibantu oleh media-media dia ya, media-media yang dia itu masyarakat yang digusur itu ditempatkan di satu rumah susun yang mereka pikir representatif secara visual barangkali, diumumkan, dimediakan,
bahwa dia itu masyarakat itu sudah loh ditempatkan gitu. Hari ini dia berbalik, membentuk opini dengan kekuatan akunnya, akun sosialnya, media sosialnya yang mengatakan saya dukung Ahok. Kalau saya dukung Ahok, itu saya sudah sarap barangkali, ya, nggak mungkin saya dukung Ahok. Nah, ini kita himbau, oleh karena kita himbau masyarakat supaya masyarakat tidak lagi memilih pemimpin yang zalim. Dan kita mengganti pemimpin yang baru, yang dekat oleh masyarakat dan yang bisa membangun komunikasi baik dengan rakyatnya maupun dengan daerah-daerah sanggahannya. Jadi potong kuping saya, kalau Ahok mau melaporkan Asyari ketua BPK ke pengadilan, dia tidak mau lapor, karena dia bilang kan mau lapor. Kenapa dia mau melapor? Dia bilang lulung dua-duanya pesatu. Saya bilang dua-duanya kuping saya dipotong. Kalau kamu mau melapor ke pengadilan tentang BPK ngaco. Kemudian saya katakan, saya iris kuping saya. Kalau saudara Basuki Cahayapurnama alias Ahok itu mau menempuh jalur independen menjadi calon gubernur. Akhirnya terbukti dia tidak pakai independen. Sekarang dia katakan, saya katakan, Ahok pasti kalah. Kalau Ahok menang, saya berani potong kuping dua-duanya dan potong hidung saya. Karena kenapa? Dia pasti kalah. Boleh saya katakan terakhir barangkali, Ahok mengidap penyakit psikopat. Kenapa para cagup ini diperiksa di RSAL? Kenapa bukan di RSAD? RSPAD itu kelasnya udah kelas A, ya. Kok dipindahkan ke RSAL gitu? Ya semua memang rumah sakit yang sama, tapi Ahok itu punya catatan di RSPAD. Ahok punya catatan di RSPAD bahwa dia memang pernah, ya, diperiksa kesehatannya, rekomendasinya tidak layak menjadi pemimpin. Sakit jiwa mungkin, Bang. Ya, saya cuma menyampaikan masyarakat jangan terpancing. Yuk sama-sama, ya, kita himbau kepada pihak kepolisian segera mengamankan dan tangkap Ahok. Udah, itu ya kan, daripada terpancing. Ya.